Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdian Syarudin, NPM 200110141, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membuat tutorial cara menghitung dan menganalisis butir soal pada tingkat kesukaran, daya pembeda, reliabilitas, dan validitas untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Riana Anjarsari MPD. Yang pertama, kita masuk ke tingkat kesukaran. Sebelum kita menghitung dan menganalisis butir soal, kita siapkan terlebih dahulu data yang akan kita gunakan. Nah, kali ini responden yang saya gunakan itu 15 dan jumlah soalnya itu yang saya gunakan 10 soal. Kita copy supaya data angkanya tidak berubah-ubah. Kita masuk ke skor dengan cara sama dengan sum. Kita tarik sampai soal 10, kita enter. Nah, selanjutnya kita tarik sampai ke responden 15. Selanjutnya kita masuk ke jumlah benar. Jumlah benar dengan cara sama dengan sum. Kita tarik sampai responden 15. Nah, di sini jumlah benarnya itu kita akan mengetahui berapa jumlah benar untuk setiap soal. Jumlah benar soal nomor 1 itu 7, soal 2 6, soal 3 10, soal 4 9, soal nomor 5 9, soal nomor 6 6, soal nomor 7 7, soal nomor 8 8, soal nomor 9 7, soal nomor 10 itu 7. Selanjutnya kita ke P. P di sini kita akan mengetahui berapa nilai P dari setiap soal. Sama dengan jumlah benar dibagi 15. Kita tarik sampai ke soal nomor 10. Kita gunakan angka 0, ketiga ke bawah. Selanjutnya kita masuk ke kriteria untuk mengetahui apakah soal ini sukar, apakah soal ini mudah, apakah soal ini sedang. If buka kurung nilai P lebih kecil dari 0,25 titik koma petik 2 sukar, if nilai P lebih besar 0,75 titik koma petik 2 mudah, sedang, enter. Nah, ternyata setiap soal untuk soal nomor 1 dan 10 itu soalnya sedang. Nah, kita masuk ke daya pembeda. Nah, di sini kita nanti akan membagi data atas dan data bawah, atau mengkelompokkan data atas sama data bawah. Kita masukkan data terlebih dahulu secara otomatis sama dengan rate between 0,1, enter. Kita tarik sampai ke B10. Selanjutnya kita tarik sampai responden 10. Nah, responden yang saya gunakan itu ada 10. Dan untuk soal yang kita gunakan itu 10. Kita copy datanya, kita paste values supaya datanya tidak berubah. Kita masuk ke skor dengan cara sama dengan sum. Kita tarik sampai B10, kita enter. Kita tarik sampai ke responden 10. Selanjutnya kita masuk ke custom sort. Klik expand the selection
sort, kita pilih skor. Selanjutnya ordernya itu kita klik largest to small, kita oke. Nah, datanya sudah dikelompokkan. Data paling besar itu 8, data yang paling kecil itu 1. Selanjutnya kita akan menghitung data kelompok atas. B sama dengan sum, buka kurung, kita blok, kita enter. Selanjutnya kita tarik sampai B10. Selanjutnya kita ke PA, sama dengan nilai B dibagi 5. Kita enter, kita tarik sampai ke B10. Untuk nilai data kelompok atas sudah kita temukan. Selanjutnya kita masuk ke nilai data kelompok bawah, sum, enter. Selanjutnya kita tarik sampai ke B10. Selanjutnya untuk PB atau nilai kelompok bawah sama dengan nilai B dibagi 5, enter. Kita tarik sampai ke B10. Selanjutnya kita akan mencari nilai D. Nah, nilai D ini dengan cara sama dengan PA atas dikurang PB bawah. Selanjutnya kita masuk ke kriteria untuk mengetahui bagaimana soal atau pengelompokannya itu ada yang jelek, cukup, dan baik. Sama dengan if lebih kecil dari 0,20 jelek, if lebih besar dari 0,70 baik, cukup, nah ternyata kriterianya ada yang cukup, ada yang jelek, dan bahkan ada yang baik. Selanjutnya kita masuk ke validitas dan reliabilitas. Nah, untuk responden kali ini yang saya gunakan itu ada 15 responden, dan untuk variabel atau pertanyaannya saya gunakan 10 pertanyaan. Langkah selanjutnya kita akan membuat data terlebih dahulu secara otomatis. Kita tarik sampai responden 15. Selanjutnya kita copy supaya datanya tidak berubah-ubah. Paste values. Nah, selanjutnya kita masuk ke total dengan cara sama dengan sum, kita enter. Selanjutnya kita tarik sampai ke responden 15. Selanjutnya kita akan menghitung R hitung. Di dalam R hitung dengan cara sama dengan Corel, klik soal nomor 1 sampai responden 15, titik koma, klik total sampai 15. Selanjutnya kita F4 supaya datanya tidak berubah, kita enter. Kita tarik sampai ke
data atau pertanyaan 10. Kita gunakan 0 di 3 angka ke bawah. Nah, untuk R-tabel, cara menghitung R-tabel itu saya mendapatkan data ini dari mata kuliah Statistik Pendidikan dengan dosen Ibu Nursela. Nah, di dalam R-tabel itu ada tingkat signifikasi untuk uji satu arah dan tingkat signifikasi untuk uji dua arah. Nah, tetapi kita akan menggunakan tingkat signifikasi untuk uji dua arah. Nah, data yang kita buat itu ada 15 responden, berarti 15 dikurang 2. Nah, R-tabelnya 0,541. 0,514. Kita tarik sampai pertanyaan 10. Selanjutnya kita masuk ke keterangan. Sama dengan if R hitung lebih kecil dari R-tabel, valid tidak valid. Nah, ternyata ada yang soalnya tidak valid, yaitu ada di soal nomor 2 dan soal nomor 4. Nah, biasanya kalau ada soal yang tidak valid, itu bisa kita rubah datanya atau kita ganti data atau soal yang baru. Selanjutnya kita masuk ke varian. Sama dengan var, kita blok responden 1 sampai 10, kita enter. Selanjutnya kita tarik sampai ke soal nomor 10. Kita menggunakan data 0,3. Selanjutnya kita masuk ke jumlah varian. Sama dengan sum, kita enter. Untuk varian total, var, kita gunakan nilai total. Kita enter. Selanjutnya untuk nilai acuan itu 0,7. Ini sudah rumus dari reliabilitas dan validitas. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai krep alfanya itu berapa. Sama dengan 10 dibagi 9 dikali 1 dikurang jumlah varian dibagi varian total. Kita Nah, untuk keterangan sama dengan if nilai krep alfa lebih besar dari nilai acuan, titik koma, variabel tidak variabel. Nah, ternyata keterangannya tidak variabel. Kenapa? Pada dasar pengambilan keputusan, jika nilai krep alfanya itu lebih besar dari 0,7, maka berkesimpulan variabel. Dan jika nilai krep alfanya itu kurang dari 0,7, maka berkesimpulan tidak variabel.
Manfaat mempelajari mata kuliah evaluasi pembelajaran. Untuk bagi calon guru, kita harus mengetahui bagaimana cara menghitung tingkat kesukaran, daya pembeda, reliabilitas, dan validitas sebelum kita memberikan soal kepada siswa atau responden. Demikianlah tutorial dari saya tentang tingkat kesukaran, daya pembeda, reliabilitas, dan validitas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.